Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruni Dewasa Kintan Ofida Alidenza dari Prodi MTP 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan operasi KRDH. Baik, untuk topik diskusi pada kali ini, yang pertama ada definisi tentang peralatan operasi KRDH, yang kedua ada pengendali utama master control, yang ketiga ada peralatan pengereman udara tekan, yang keempat ada pengereman hidrodinamik, yang kelima ada meteran, yang keenam ada lampu indikator, dan yang ketujuh ada saklar dan tombol. Selanjutnya definisi dari peralatan operasi KRDH. Peralatan operasi KRDH ini merupakan kegiatan yang berawal dari persiapan administratif, baik administrasi umum maupun administrasi teknik. Pemeriksaan KRDH baik dalam kondisi mati sampai hidup, kemudian melakukan start dan mematikan enzim KRDH, mengemudikan KRDH sampai dengan menyelesaikan tugas. Peralatan untuk mengoperasikan kereta rel diesel hidrolik berada pada kabin masinis dengan tujuan agar semua peralatan bisa dikerjakan dan dilihat oleh masinis. Peralatan ini berupa gagang, meteran, lampu, sarana, suara, dan sebagainya. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang pengendali utama atau master control. Beberapa peralatan yang digabung menjadi satu peralatan yang terletak pada meja pelayanan masinis itu disebut pengendali utama atau master control. Fungsi dari peralatan itu sebagai yang pertama ada pengatur tenaga, kedua ada pengatur pengereman, dan yang ketiga adalah peralatan deadman. Selanjutnya cara pengoperasian yang pertama sebagai gagang tenaga. Untuk sebagai gagang tenaga ini, gagangnya digerakkan ke arah depan. Ada 4 tingkatan tenaga dari P1, P2, P3, dan P4. Makin besar tingkatan dari tenaganya ini, maka tenaganya semakin besar pula. Kemudian yang kedua ada sebagai gagang pengereman hidrodinamik. Gagang ini digerakkan ke arah belakang. Gagang pengereman memiliki 7 tingkatan, yaitu dari tingkat 1 sampai 6 itu untuk pengereman bertahap atau gradual, dan tingkat 7 itu pengereman darurat. Makin besar tingkatan, maka makin besar pula pengeremannya. Nah, yang ketiga adalah sebagai gagang deadman. Gagang ini harus ditekan ke bawah setiap 50 detik dan dilepas kembali sesuai dengan tempo yang telah diatur. Gagang deadman ini harus dikerjakan secara periodik dan digerakkan secara manual oleh masinis. Nah, yang selanjutnya adalah untuk pembalik arah atau reversing handle. Memiliki 3 posisi, yaitu maju atau simbolnya itu E, kemudian netral itu simbolnya O, dan mundur itu R. Bila akan menggerakkan gagang pembalik arah dari posisi netral ke posisi maju atau mundur, terlebih dahulu gagang tenaga harus diletakkan pada posisi netral. Nanti baru digerakkan ke depan atau ke belakang. Antara gagang tenaga dan gagang pembalik arah terjadi interlocking, yaitu saling mengunci antara satu dengan yang lain. Interlocking ini terjadi pada posisi bila gagang tenaga pada posisi bertenaga atau mengerem, maka pembalik arah tidak bisa digerakkan pada posisi lain. Kemudian yang kedua, bila gagang pembalik arah pada posisi netral, gagang tenaga tidak bisa digerakkan pada posisi mengerem atau bertenaga. Nah, yang selanjutnya ada kunci kontak atau key switch. Kunci kontak berfungsi sebagai switch untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke sistem kendali. Jadi sebelum mengoperasikan KRDH, maka terlebih dahulu peralatan ini harus dikerjakan. Kunci kontak mempunyai 2 posisi, yaitu on dan off. Nah, yang selanjutnya ada peralatan pengaman pengereman. Peralatan yang berfungsi sebagai peralatan pengaman pengereman, dan peralatan ini harus selalu dikerjakan oleh masinis. Apabila tidak dikerjakan oleh masinis pada jangka waktu tertentu, maka deadman ini akan mengerjakan pengereman secara otomatis. Cara mengerjakan peralatan deadman adalah dengan menginjak, menekan selama 5 detik dan melepas selama 50 detik. Yang pertama ada tombol deadman, menjadi satu dengan master control. Cara mengerjakannya dengan menekan tombol gagang master control ke arah bawah selama 50 detik, setelah itu dilepas lagi selama 5 detik
dan kemudian ditekan lagi. Nah, yang kedua ada pedal jetman. Di samping ditekan lewat master control jetman, juga dapat dikerjakan lewat pedal jetman yang ada di bawah meja pelayanan atau dekat kaki masinis. Terdapat dua peralatan, yaitu pedal jetman yang sebelah kanan, kemudian tombol klakson itu yang sebelah kiri. Nah, yang selanjutnya ada peralatan pengereman udara tekan. Adapun jenis dari peralatan pengereman tersebut antara lain yaitu automatic brake valve atau gagang pengereman udara. Yang kedua ada emergency brake valve atau katup pengereman darurat. Yang pertama ada gagang pengereman udara. Ini memiliki beberapa posisi, yaitu posisi pengisian itu pada saat mesin baru dihidupkan, kemudian posisi jalan itu pada saat kereta berjalan, kemudian posisi netral itu pada saat kabin tidak digunakan, kemudian ada posisi pengereman itu saat melakukan pengereman, dan yang terakhir ada posisi pengereman darurat, itu dikerjakan pada saat membutuhkan pengereman secara mendadak. Pengereman darurat ini bisa terjadi melalui beberapa peralatan, yaitu melalui gagang pengereman udara, deadman device, dan katup darurat. Nah, selanjutnya emergency valve atau katup darurat berfungsi untuk melakukan pengereman terhadap kereta api karena adanya bahaya terhadap perjalanan kereta api. Katup darurat ini tidak hanya terletak pada kabin masinis, tetapi juga ada pada ruang penumpang. Untuk mengerjakan peralatan ini digerakkan gagang katup darurat berlawanan arah jarum jam. Dengan mengerjakan peralatan ini, maka pengereman akan terjadi secara cepat dan kereta juga akan berhenti secara cepat. Peralatan ini terletak pada meja pengendali masinis. Nah, yang selanjutnya adalah pengereman hidrodinamik. Pengereman jenis ini adalah sistem pengereman yang menggunakan transmisi hidrolik sebagai media pengereman. Dan jenis pengereman hidrodinamik hanya efektif digunakan pada saat kecepatan kereta masih tinggi. Apabila kecepatan kereta sudah rendah, pengereman ini sudah tidak efektif lagi dan harus dibantu dengan pengereman sistem pneumatik. Nah, yang selanjutnya ada parking brake. Jenis pengereman parkir adalah termasuk jenis pengereman pneumatik. Pada saat kerja hidup dan rem parkir tidak dikerjakan, maka silinder rem terisi udara, sehingga blok rem terlepas dari roda yang berakibat rem terlepas. Akan tetapi, bila rem parkir dikerjakan, udara yang ada pada silinder rem terbuang sehingga pegas kembali mengerjakan mendorong blok rem menekan roda dan berakibat rem bekerja. Nah, berikut adalah gambar rem parkir. Yang sebelah di sini ada tread brake dengan rem parkir, dan yang satunya lagi ada tread brake tanpa rem parkir. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang meteran. Yang pertama ada meteran udara tekan atau manometer udara. Tekanan udara pada tangki utama atau main reservoir. Tekanan udara pada main reservoir dapat dilihat pada manometer di bawah ini yang ditunjukkan pada jarum yang berwarna merah. Penunjukan udara main reservoir berkisar pada 7 bar sampai 8,5 bar. Selalu naik turun karena adanya pengaturan tekanan dari governor kompresor. Kemudian yang kedua ada tekanan udara pada pipa udara pengereman atau brake tip. Ini ditunjukkan pada jarum yang berwarna putih. Penunjukan tekanan udara brake tip 5 bar pada saat brake valve pada posisi rilis, dan tekanan brake tip akan turun kurang dari 5 bar ketika pengereman dikerjakan. Kemudian yang selanjutnya ada tekanan udara pada silinder rem atau brake cylinder. Tekanan udara pada silinder rem ditunjukkan pada jarum warna hitam. Penunjukan tekanan udara silinder rem sebesar 0 bar pada saat brake valve pada posisi rilis dan maksimum sebesar 3,2 bar. Ketika pengereman dikerjakan, manometer ini mempunyai ring penunjukan sampai dengan 10 bar. Nah, berikut merupakan tabel posisi brake valve dengan tekanan udaranya, baik pada main reservoir, brake tip, dan brake cylinder. Nah, untuk meteran yang kedua ini ada meteran tegangan listrik atau voltmeter. Peralatan ini berfungsi untuk memantau tegangan listrik yang dihasilkan dari alternator. Penunjukan voltmeter ini mempunyai ring sampai dengan 400 volt. Kemudian yang ketiga ada meteran arus listrik atau ampermeter. Ini untuk memantau arus listrik yang dihasilkan oleh alternator. Penunjukan ampermeternya ini sampai dengan 100 volt. Kemudian yang keempat ini ada
meteran bahan bakar. Ini untuk memantau persediaan bahan bakar pada tangki. Penunjukan pada meteran ini hanya memberikan informasi bahwa persediaan bahan bakar dalam tangki kosong atau E, isi setengah, dan isi penuh atau F. Kemudian yang kelima ada penunjuk kecepatan atau speedometer. Peralatan ini berfungsi untuk memantau kecepatan kereta api agar sesuai dengan kecepatan yang diinginkan atau yang tercantum dalam aturan pengoperasian. Nah, selanjutnya ada lampu indikator. Peralatan yang bisa diindikasikan oleh lampu ini antara lain peralatan pintu kanan buka, pintu kiri buka, footstep kanan kerja, footstep kiri kerja, master control 1 on, master control 2 on, master control 1 gangguan, master control 2 gangguan, baterai, rem parkir kerja, deadman kerja, engine kerja, dan engine mati. Kemudian yang terakhir ada saklar dan tombol. Untuk yang pertama ada saklar lampu. Saklar lampu ini berfungsi untuk mengerjakan beberapa fungsi lampu antara lain penerangan ruang penumpang, penerangan kabin masinis, dan lampu sorot. Dan yang kedua ada tombol pembersih kaca. Ini ada tombol wiper dan tombol washer. Kemudian yang ketiga ada tombol pintu. Ini pintu kiri dan pintu kanan. Kemudian ada tombol footstep. Ini untuk footstep kiri dan footstep kanan. Yang kelima ada tombol klakson, tombol pengatur sirkulasi udara atau fan, tombol pengatur suhu udara atau AC, tombol engine start, tombol engine stop, tombol reset, tombol baterai, dan tombol lampu semboyan. Nah, berikut adalah gambar saklar dan switch serta tombol-tombol yang ada di kereta. Nah, sekian presentasi dari saya. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.